Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Di antara karunia-Nya tentu adalah kita menjadi seorang muslim yang hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan dan ibadah untuknya. Dan kemudian kita berusaha untuk terus menapaki jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh sendi kehidupan kita. Nikmat yang lainnya pun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesehatan. Dengan sehat inilah sempurna berbagai kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang tidak akan terrealisasi dengan sempurna kecuali dalam keadaan sehat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini adalah kenikmatan yang agung yang juga harus kita syukuri. Sebagaimana orang yang akan diselamatkan dari kerugian adalah ketika memiliki iman, memiliki amal soleh, dan memiliki teman. Yang kemudian setelah memiliki teman, mereka akan saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Jika engkau dan jika kita semua memiliki seorang teman mukmin ataupun juga muslim, maka pegang erat dia, karena sesungguhnya mendapatkan teman yang seperti itu sangatlah sulit. Seorang ulama berpesan, jika engkau bertemu dengan saudaramu sesama ahlu sunnah wal jamaah baik di timur ataupun di barat, sampaikan salamku kepadanya, katanya, karena sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit. Alaikum hafizakumullah. Kalau kita lihat mungkin orang yang ber-KTP Islam banyak, akan tetapi berapa di antara mereka yang mulai memahami agamanya, yang mulai mengkaji syariat-syariatnya, yang kemudian juga benar-benar mereka berusaha untuk menerapkan norma-normanya dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidaklah yang tersisa dari manusia yang sedikit tanda kutip itu kecuali tinggal yang sedikit. Sedikit dari mereka yang memahami, sedikit dari mereka yang mengamalkan. Karena itulah beruntunglah bagi orang-orang yang sedikit itu. Sampai ada juga seorang ulama yang berdoa, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang sedikit, katanya. Karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, rata-rata orang yang selamat itu juga adalah orang yang sedikit, gitu ya, orang yang bersyukur itu hanya sedikit. Wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Berapa banyak satu kelompok kecil yang ternyata bisa mengalahkan kelompok yang besar. Banyak manusia mungkin kalau dari sisi jumlah sedikit, akan tetapi kualitasnya melampaui jumlah manusia yang ada. Ada di antara manusia satu orang menyamai 3 orang. Ada yang satu orang menyamai 10 orang. Ada yang satu orang menyamai 100 orang. Masya Allah. Itulah ummah. Itu adalah pemimpin. Contoh Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummah. Jadi Nabi Ibrahim itu satu umat padahal sendirian. Berarti Ibrahim bernilai sekian banyak orang, Bapak sekalian. Dan itu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kita, Bapak sekalian. Kualitas keimanan, sehingga keimanan kita melampaui keimanan orang-orang biasa. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dikatakan oleh para ulama, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan seluruh keimanan manusia selain para nabi dan rasul, lebih berat keimanan Abu Bakar. Berarti punya kualitas dalam iman. Kita tingkatkan kualitas dalam ilmiah, keilmuan, Bapak sekalian. Satu orang menyamai sekian banyak orang. Contoh Ali ibn Abi Thalib,
Sebagian orang memujinya sebagai pintu ilmu dan sebagainya. Kemudian juga Ibnu Abbas sebagai turjumanul Quran. Kita tingkatkan juga wawasan kita tingkatkan juga kualitas dalam ibadah kita, Bapak sekalian. Dan semua ini tentu tidak akan terrealisasi tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan bersandar kepada kekuatan pribadi, kepada kehebatan sendiri, dia merasa mampu mengerjakan sendirian. Padahal la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak-bapak dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini jamaahnya banyak, Masya Allah. Semangat jadinya ya. Alhamdulillah kalau masjid salat subuh jamaahnya seperti salat Jumat, insya Allah kemenangan Islam sudah mulai di depan mata, Bapak sekalian. Makanya kan dari itu mari kita ajak anak-anak kita ya, kemudian para pemuda untuk masih berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini saya selingi Bapak sekalian, tidak melanjutkan fikih sirah nabawiyah, akan tetapi masih berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah buku yang cukup bagus, nanti Bapak silahkan baca. Kaifa amalahumun Nabi SAW, seni berinteraksi Nabi SAW, baik itu dengan keluarganya, ya, istri, anak-anaknya, kemudian juga sahabat-sahabatnya dan yang lainnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mulai sedikit demi sedikit membahas bahwa Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Rasul sebagai suri tauladan yang baik. Hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir. Ditambah juga mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pondasi dasar perintah agar kita mengikuti Nabi Muhammad SAW baik dalam perkataan, perbuatan ataupun juga keadaan. Jadi nanti Bapak sekalian, apapun yang bersumber dari Rasul SAW, selama tidak ada pengkhususan, ya, maka itu menjadi contoh bagi kita, baik dalam perkataan, perbuatan ataupun juga keadaan. Kenapa saya bilang selama tidak ada yang mengkhususkan? Karena ada beberapa perkara yang khusus untuk Rasul. Contoh, memiliki istri lebih dari 4, itu khusus untuk Rasul, Bapak sekalian. Jadi bapak-bapak itu maksimal 4. Itu pun kalau bisa adil. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Ada seorang pendeta Nasrani, dia mengungkapkan ya apa adanya itu. Dia menilai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, siapa yang ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang suami teladan, ingin menjadi seorang komandan, ingin menjadi seorang yang sukses dalam perniagaan dan berbagai jenis yang lainnya, maka semuanya terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Itu ungkapan orang kafir, Bapak sekalian, yang mana dia menilai secara objektif, bukan secara bukan karena hawa nafsu, tapi memang benar-benar dia nilai dengan kacamata wawasan yang dia milikinya. Sebagaimana Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius itu ya, Raja Romawi, Kaisar Romawi itu, bagaimana menurut kalian Muhammad itu? Muhammad itu kata Abu Sufyan, dia memiliki keturunan yang baik ataupun memiliki nasab yang sangat baik. Kemudian dia tidak pernah berdusta, ya, kemudian dia mengajak kepada iman kepada Allah,
kemudian juga meninggalkan berhala-berhala. Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah menginginkan kerajaan dan sebagainya. Itu adalah penilaian mereka yang berada di luar Islam pada waktu itu, al-ikhwah. Lalu kenapa kita sebagai kaum muslimin belum mengenal sosok pribadi Rasul SAW? Padahal kewajiban kita yang akan ditanya oleh Allah nanti di alam kubur, sebelum di akhirat Bapak sekalian. Yang pertama, man rabbuka, yang kedua madinuka, dan yang ketiga waman nabiyuka. Siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Bukan sekedar kita menghafal Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, bukan juga seperti itu. Akan tetapi kita harus benar-benar mengenal pencipta kita. Kita pelajari dari nama, sifat, dan juga perbuatannya. Kita mempelajari agamanya, halal yang halal yang haram, kemudian juga syariat-syariat secara umum, dan juga kita kenali Nabi Muhammad SAW bukan saja dari nama, tanggal lahir, nama orang tua, kakek, paman, dan sebagainya, akan tapi dari seluruh sendi kehidupannya. Semua yang terucap kita pelajari, ya, yang terucap dari Rasul SAW. Semua yang dikerjakan kita baca. Dan itu semuanya sudah diriwayatkan oleh para ulama apa sekalian. Makanya kalau kita mempelajari hadis-hadis yang sahih saja memerlukan waktu tuh. Namun sayang ada di antara manusia yang justru mempelajari hadis sahih belum, langsung mempelajari hadis-hadis dhaif, langsung menyatakan itu hadis maudhu', ini hadis dhaif, ini hadis yang sahih dulu apa sekalian pelajari, itu sudah cukup banyak. Coba ada yang sudah selesai membaca Sahih Bukhari di sini? Insyaallah. Sahih Bukhari itu kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Maka suatu saat mudah-mudahan di masjid ini ada yang membahas Sahih Bukhari. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keistiqomahan kepada kita ya untuk terus meneladani ucapan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti nabi-nabi setelahnya, nabi-nabi sebelumnya, maka kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Jadi para nabi sebelummu itu adalah orang yang telah mendapatkan hidayah. Maka di atas hidayah itulah ikuti mereka. Nah, adapun kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah, jika ada satu akhlak mulia pada diri seorang Rasul, maka akhlak tersebut ada pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seluruh para nabi memiliki akhlak yang mulia, maka semuanya terkumpul pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, contoh juga kalau dulu Nabi Dawud puasanya puasa satu hari puasa, setelah hari besoknya berbuka. Begitu juga dengan qiyamul lailnya. Beliau terkadang tidur terlebih dahulu, kemudian bangun, tidur lagi, bangun lagi, seperti itu. Alhamdulillah, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam puasanya. Dalam ibadahnya Rasul lebih sempurna, Bapak sekalian. Kemudian kita akan lihat ada beberapa hal yang menjadi alasan ya kenapa kita harus meneladani Rasulullah SAW ataupun dalam hal apa saja kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat tekun mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga beribadah kepadanya. Ini adalah satu sifat yang harus senantiasa melekat pada diri seorang hamba, apa sekalian. Dan kita adalah seorang hamba, maka kita harus memurnikan ketaatan dan ibadah serta ketundukan kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, yang memberi contoh pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ingatlah
kisah hamba-hamba kami. Siapa itu hambamu ya Allah? Satu, Ibrahim. Dua, Ishak. Tiga, Yakub. Ini dari satu keluarga yang sama. Nabi Ibrahim sebagai ayahnya, kemudian Ishak sebagai anaknya, Yakub sebagai cucunya. Masya Allah ya. Kemudian apa? Ulil aidi wal absar. Mereka itu memiliki kekuatan dan ilmu yang tinggi. Memiliki kekuatan dalam hal apa? Ulil aidi di sini. Ulil aidi maksudnya adalah ulil quwwah fil ibadah. Mereka memiliki kekuatan dalam ibadah. Wal ilmi bi amrillah. Mereka juga memiliki kekuatan ilmu terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita Bapak sekalian. Siapa yang ingin diberi kekuatan dalam ibadah harus punya ilmu. Saya ulang ini ya. Jadi siapa yang ingin diberi kekuatan dalam ibadah harus memiliki ilmu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia tergesa-gesa dalam mengerjakan sebuah perintah karena tidak tahu keagungan yang memerintah, keagungan yang diperintahkan. Al-ikhwan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam orang yang terburu-buru dalam berwudu. Rasul bersabda, "Wailul lil a'qabi minan nar." Celaka bagi kaki yang tidak terbasuh air dan dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau ada kaki yang barangkali ada satu keping seukuran logam tidak terbasuh air, kata Rasul, celaka kaki yang tidak terbasuh air. Kalau kita baca sekilas mungkin kurang difahami kenapa Rasul sampai sampai mengancam dengan neraka. Coba, orang yang berwudu padahal mau sholat, orang yang berwudu tapi ternyata ada bagian dari kakinya yang tidak terbasuh. Itu menunjukkan Bapak sekalian, dia meremehkan perintah. Kalau sudah meremehkan perintah berarti meremehkan siapa? Yang memerintah. Maka pantas ancamannya adalah neraka Bapak sekalian. Karena itu alaihi siapa yang ingin diberi kekuatan dalam ibadah, kuatkan ilmu pengetahuanmu tentang Allah, agama dan juga Rasulnya. Banyak orang-orang yang istiqomah. Contoh para sahabat sampai dicambuk, disetrika, Bapak sekalian, setrikanya itu diangkat dan tidak menjadi dingin kecuali karena lemak yang menempel pada setrika itu. Mereka tidak mau keluar dari Islam karena mereka sudah tahu seyakin-yakinnya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Kalau zaman sekarang kan barangkali berbeda itu ya, hafizakumullah. Yang baru ditawari tanah ya sekian hektar saja sudah mulai goyang gitu, hafizakumullah. Padahal zaman dulu karena dia faham akan agama ini, keagungan agama ini, mereka tidak mau menukarnya. Kembali lagi ke sini, kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya. Bahkan Rasul pun diperintahkan untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya dalam kekuatan dalam ibadah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita kenal, beliau qiyamul lail itu sampai bengkak kakinya. Masya Allah. Sampai bengkak kaki itu, ada yang pernah merasakan itu? Ini saya baru turun naik gunung, Bapak sekalian, capek gitu ya. Dan itu perjalanan yang meletihkan seperti itu, hafizakumullah. Lalu bagaimana dengan Rasul? Ternyata Rasul dalam beribadah sampai bengkak kakinya. Masya Allah. Hafizakumullah. Kemudian dari Qatadah rahimahullah, beliau menyatakannya berkaitan dengan ayat tadi. Mereka telah diberikan kekuatan dalam ibadah dan kekuatan dalam ilmu agama. Yang digarisbawahi di sini juga adalah ilmu agama, bukan sekedar ilmu. Yang kedua, kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah orang yang sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beliau senantiasa bermunajat kepadanya. Kita lihat di sini, hafizakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu berzikir dalam seluruh keadaannya. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika berjalan, beliau senantiasa mengisinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga Allah telah mengingatkan kisah orang-orang sebelumnya. Sebagai contoh,
Wa Ayyub idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ingatlah kisah Nabi Ayyub ketika ketika beliau bermunajat kepada Tuhannya. Nabi Ayyub terus berdoa kepada Allah, dan pada waktu itu beliau menyatakan, saya terkena penyakit ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha penyayang. Nabi Ayyub tidak menyebutkan, ya Allah sembuhkan aku sudah sakit sekian puluh tahun ya Allah. Ada yang menyatakan 18 tahun sakitnya. 18 tahun ya, penyakitnya macam-macam. Ada yang menyatakan penyakit kulit itu ya, yang menjadikan sebagian orang menjauh dari ia. 18 tahun. Nabi Ayyub tidak menyatakan, ya Allah isfini, sembuhkan aku, tapi Nabi Ayyub menyatakan, anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Aku terkena penyakit ya Allah, sedangkan Engkau adalah zat yang maha penyayang. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan apa yang diinginkannya. Kami memperkenankan seruannya. Coba kita lihat Bapak sekalian, Nabi Ayyub cuma minta satu, wa anta arhamur rahimin. Tapi Allah mengabulkan permohonannya. Yang pertama, disembuhkan dari penyakitnya. Kemudian fakashafna ma bihi min dur, ya, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lenyapkan penyakit yang ada padanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa atainahu ahlahu, kami berikan kepadanya, kami kembalikan kepadanya keluarganya. Yang diminta satu, tapi Allah ngasih kepada beliau keturunan. Setelah sebelumnya anak-anaknya pada meninggal dunia. Ada yang menyatakan memang digoda oleh setan, diganggu oleh setan, sampai anak-anaknya pun pada meninggal dunia ini ya. Maka Allah kembalikan anak-anaknya tersebut. Bukan dalam arti dihidupkan lagi, punya anak lagi gitu Bapak sekalian. Kemudian wa mithlahum ma'ahum, dan yang semisalnya kami lipat gandakan bilangan mereka. Anggaplah anaknya yang sebelumnya 10 jadi 20. Masya Allah, dilipat ganda, wa mithlahum ma'ahum, dan yang semisalnya. Kemarin saya dapat kiriman, ini keluar dari pembahasan, seorang ustadz ngirim. Jadi di Nigeria ada seorang ayah punya anak 120 kalau nggak salah. Masya Allah. Umurnya sekarang sekitar 98 tahun. Dari 100 orang itu, dari 100 anak itu, 77-nya sudah hafal Quran. Masya Allah. Ada yang nyeletuk, istrinya berapa Ustaz? Nggak dijawab. Oh. Iya, nanya berapa istrinya? Masya Allah. Anak kita berapa Pak? Yang paling banyak di sini anaknya berapa? 4. Sudah hafal Quran belum? Udah, Masya Allah. Alhamdulillah. Juz 30 Pak. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu bayangkan ya, punya anak sekian banyak, yang 77 udah hafal Quran. 77 orang insya Allah nanti di akhirat akan memberikan mahkota kebanggaan kepadanya. Masya Allah. Mahkota yang lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kembali lagi ke sini ya. Jadi Nabi Ayyub, dia minta disembuhkan, Allah sembuhkan. Tapi ternyata Allah memberikan kepadanya lagi anak-anaknya, ditambah dilipat gandakan bilangannya. Apakah cukup dari sampai di sini? Allah melanjutkan, rahmatan min indina, sebagai suatu rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan untuk menjadi peringatan, untuk menjadi contoh Bapak sekalian bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu ingin diberkahi oleh Allah, kunci istimewanya satu, tunduk patuh kepada Allah, Allah berkahi. Insyaallah. Percuma banyak harta, banyak anak, banyak juga yang lainnya gitu. Kalau ternyata jauh dari Allah, bisa jadi Allah ngangkat terlebih dahulu, suatu saat dibalikkan dengan sekonyong-konyong itu. Alhamdulillah. Adapun orang yang beriman, sedikit itu cukup, kalau banyak itu bisa berbagi, berkah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi contoh kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semuanya dengan Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yunus, yang dinamakan dengan Al-Dhannun.
wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Wa dhannun, ya dinamakan Dhannun. Ingatlah kisah Dhannun, yaitu Nabi Yunus. Karena beliau ditelan oleh ikan itu, maka dia namakan Dhannun. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Allah tidak akan mempersempitnya, tidak akan menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang telah berbuat zalim. Alikhwah hafidhakallah, semuanya kita sudah kenal kisah Nabi Yunus. Beliau berdakwah kepada kaumnya, tapi ternyata ditolak. Karena melihat respon kaumnya yang tidak baik seperti itu, akhirnya Nabi Yunus berijtihad, lah saya mau cari tempat lain saja. Ya, tanpa minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya naik ke dalam perahu. Perahu tersebut penuh dengan muatan Bapak sekalian, yang ketika sudah berlayar datang ombak yang menggunung, kemudian badai yang menghantam. Mereka mengatakan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena muatan penuh dan juga orang-orangnya pun kebanyakan. Kita harus ada salah satu di antara kita yang dilemparkan ke lautan. Berundi, nama yang selalu keluar Nabi Yunus alaihi salam. Awalnya mereka ragu, masa seorang nabi dilemparkan ke lautan? Tapi karena berulang yang keluar Nabi Yunus, akhirnya dilemparkan ke lautan, ditelan oleh ikan yang begitu besar. Ya, faltaqamahul hut wa huwa mulim, ditelan oleh ikan yang begitu besar. Maka Allah menyatakan ditelan, bukan dikunyah. Ya, ikhwah. Dalam Al-Quran itu Masya Allah, dari susunan kata saja sudah menunjukkan kemukjizatannya. Dan ternyata ikan yang paling besar itu giginya tidak runcing juga, langsung ditelan masuk ke dalam perut ikan yang begitu besar, masuk ke dasar lautan. Bapak sekalian, ada yang pernah tahu dasar lautan yang paling dalam itu berapa ribu meter? Mungkin ada yang pernah melihatnya. Jadi kalau patung Liberty ataupun kalau di Paris itu ada Menara Eiffel, ternyata ada lautan yang lebih dalam daripada Menara Eiffel. Atau kalau Burj Khalifa, contohnya Burj Khalifa, ternyata ada lautan yang lebih dalam. Masyaallah, biasanya ikan yang paling besar itu berada di dasar lautan. Jadi dia sudah berada di 3 kegelapan. 1 kegelapan perut ikan, 2 kegelapan lautan, dan yang ketiga kegelapan malam. Maka dia berdoa dalam kegelapan tersebut. Doa yang disebutkan oleh Nabi Yunus, Bapak sekalian, tidak menyatakan ya Allah selamatkan aku dari dalam perut ikan ini, tidak. Tapi beliau memurnikan tauhid kepada Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau, aku ngaku ya Allah termasuk orang zalim. Aku salah ya Allah telah meninggalkan kaumku. Aku sadar perbuatanku ini ternyata menyimpang ya Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Apa jawaban dari Allah? Allah menyatakan fastajabna lahu. Masya Allah, kami perkenankan permohonannya. Sebagian orang mungkin menganggap la ilaha illallah itu bukan doa, padahal itu adalah sebaik-baik kalimat, sebaik-baik zikir, dan sebaik-baik doa. Maka kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sedang berada dalam kesulitan, kesempitan yang menghimpit, seakan-akan gak ada jalan keluar, ucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, seandainya bumi ini dikekang oleh satu kekuatan yang sangat dahsyat, tidak ada yang bisa mengeluarkannya, la ilaha illallah bisa memecahkannya. Alikhwah hafidhakallah. Maka sadarilah, maka benar ya Rasul menyatakan afdalul kalimah la ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Masya Allah, alikhwah hafidhakallah. Kami perkenankan, kata Allah, permohonannya. Apa itu? Wa najjainahu minal ghammi, kami selamatkan dia dari kedukaan.
dari kesempitan tadi ya, dari dalam perut ikan, diselamatkan oleh Allah. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, kita akan selamat, kita sebagai seorang mukmin akan diselamatkan oleh Allah jika kita memurnikan tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Al-ikhwah, kemudian Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisi. Ingatlah Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pewaris. Belum menyatakan engkaulah waris yang paling baik. Berarti apa permintaan Nabi Zakaria? Minta anak. Jangan sampai aku ini hidup sendirian ya Allah, nggak ada penerus. Dengan kata-kata yang begitu halus, jangan engkau tinggalkan aku sendirian ya Allah. Masya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permohonannya. Mintanya berapa tadi? Mintanya 1. Minta anak, dia cuma tidak secara langsung ya. Wa anta khairul warisin. Kami perkenankan keinginan Nabi Zakaria itu. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan kepadanya Yahya. Yang kedua, wa aslahna lahu zawjah. Kami perbaiki istrinya. Maksud di sini kami perbaiki istrinya, ada menyatakan kami jadikan istrinya itu bisa mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Karena sesungguhnya Nabi Zakaria itu adalah orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Mereka adalah orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin dikabulkan doanya, 3 hal minimal harus ada. Yang pertama, yusari'una fil khairat, bergegas dalam kebaikan. Kalau ada kesempatan untuk beramal soleh, jadilah orang pertama yang mengerjakannya. Ini yang pertama, yusari'una fil khairat. Yang kedua, selalu berdoa dengan penuh harap dan cemas. Dan yang ketiga, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua ya, kita mengikuti Rasul SAW karena Rasul adalah seseorang yang sangat banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi yang pertama kita ikuti dalam ibadah ya, kita juga ikuti dalam zikir ya. Yang ketiga kita ikuti dalam kekhusyuannya Bapak sekalian. Dan bagaimana beliau menangis saat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat contoh dari orang-orang sebelum kita ya, ikhwahfizakumullah. Contohnya di dalam surat Maryam Allah menyatakan, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Wabukiya ya, wabukiya. Alhamdulillah, mereka adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para nabi, dari keturunan Nabi Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh. Nabi Nuh kan waktu itu terjadi banjir bandang yang begitu besar sampai gunung pun terendam air. Ya, alhamdulillah, ada beberapa orang yang ikut dengan Nabi Nuh. Wa ma'amana bihi wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Jadi tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Ada yang menyatakan hanya 7 orang, ada yang menyatakan 70 orang. Jadi bayangin aja, 950 tahun yang beriman hanya 7, itu yang sedikitnya. Tapi ada yang menyatakan 70 orang. Berarti dalam 100 tahun minimal dapat 10 orang gitu ya. 100 tahun dakwah dapatnya 10.
Masya Allah, dan juga dari orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Israel ini nama Nabi Yakub, Bapak sekalian. Jadi nama Nabi Yakub adalah Israel, nama lainnya itu Isra artinya adalah hamba, Il adalah Allah, Israel. Jangan diselewengkan Israel, enggak, kalau Israel lain lagi ya, Israel. Masya Allah. Nah, itu mereka itu Bani Israel ya, kalau mereka, kalau ini Israel. Nah, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Mereka khusyuk saat membaca Al-Quranul Karim. Mereka takut saat mengingat Allah. Maka benar, ciri orang yang beriman itu satu, kalau disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamukum bima ittaqa." Bima attaqi ya. Jadi aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah dari kalian, dan orang yang paling mengerti tentang apa yang harus ditinggalkan ataupun kita harus bertakwa kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun seperti itu, beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku berada di atas agamamu. Sekarang yang keempat, Bapak sekalian, dalam hal apa saja juga kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dalam keluasan ilmu. Ya, dalam keluasan ilmu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan juga harta yang baik. Ya, al-ikhwah hafizahullah. Jadi ilman nafi'an, rizqan tayyiban. Yang kedua adalah rizki yang baik, dan yang ketiga adalah amal yang diterima, dan semuanya berporos kepada ilmu, Bapak sekalian. Siapa yang punya ilmu, maka insya Allah rizkinya akan baik. Siapa yang punya ilmu, maka insya Allah amalnya akan diterima. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menuturkan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan di dunia, tidak pula di akhirat, kecuali berada di atas tangan Rasul. Maksudnya mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada jalan untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk secara rinci kecuali melalui jalur mereka, yaitu para nabi dan para rasul, dan tidak akan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui perantaraan mereka. Berarti kita harus terus mengikuti, kita harus terus mempelajari jejak langkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dulu di awal-awal pernah saya sampaikan, tidak ada seseorang yang diabadikan di dalam sejarah selengkap sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menyinggung dulu, Bapak sekalian, ada nggak seorang pahlawan ataupun seorang pokoknya yang terkenal di atas muka bumi ini yang ditulis dalam buku sejarah sampai giginya? Ada nggak itu? Contoh yang terkenal siapa? Yang saat ini ataupun yang terkenal lah dari barat itu, Einstein contohnya. Contoh aja. Pernah nggak disebut giginya Einstein dalam buku sejarah itu? Atau kalau buku-buku para raja contohnya, ada nggak yang menyebutkan seperti itu? Tidak. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, sampai ini ketiaknya. Ini kan menunjukkan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan
Kalau bapak-bapak membuat CV, kurikulum vitae, saya yakin nggak menyebutkan ketiak. Masya Allah ya, menyebutkan gigi itu. Karena itu barangkali menjadi sesuatu yang sangat bagi kita itu adalah satu hal yang memang harus disembunyikan. Tapi bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya istimewa, semuanya diberkahi, Masya Allah, sampai air ludahnya. Siapa yang mau mengambil air ludah kita? Tapi Rasulullah kalau meludah menjadi rebutan para sahabat. Kalau beliau berwudu tidak ada air yang menetes ke bawah kecuali sudah diambil oleh para sahabat. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa semua yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita jadikan sebagai suri tauladan. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang di luar Islam pun kan mengakui. Siapa itu yang menulis 100 tokoh itu ya? Michael Hart ya. Nomor satunya kan Nabi Muhammad SAW. Beliau kan di luar Islam itu apa sekalian. Ini pengakuan mereka itu menjadi kebanggaan bagi kita apa sekalian. Cuman sayang karena ketidaktahuan kita, akhirnya kita menyia-nyiakannya. Bahkan yang lebih ironis lagi apa sekalian, ada yang merasa malu kalau dia beragama Islam. Nasallallahu. Justru kita harus bangga. Saya ketemu dengan orang-orang Amerika apa sekalian ketika umroh itu, ataupun bahkan sebelumnya juga, orang-orang Amerika itu mereka bangga ketika berjenggot panjang, ketika mereka tidak isbal, ketika mereka memakai gamis. Saya tanya pada mereka, antum ini minoritas, tapi antum, masya Allah, itu adalah masalah sunnah, mengikuti memanjangkan jenggot dan sebagainya. Belum menyatakan kami bangga menjadi seorang Muslim. Ya, masya Allah, intinya itu, kami bangga menjadi seorang Muslim. Begitu juga ketika ada seorang anak yang berbahasa Arab, padahal dia bukan orang Arab, ketika ditanya, kenapa engkau berbicara bahasa Arab? Beliau menyatakan, li'anni Muslim. Aku ini orang Muslim. Jadi kita tidak berbangga dengan bahasa Inggris, akan tapi kita berbangga dengan bahasanya Quran. Itu bahasa Arab. Saya yakin ya banyak yang sudah pandai bahasa Inggris di masjid ini. Nah, mari kita lengkapi dengan bahasa Arab, Bapak sekalian. Hada, hadihi, ya nggak apa-apa dari seperti itu, agar nanti kita mudah lagi memahami Al-Quran, memahami hadis. Hadis juga kan berbahasa Arab, Nah, kita lanjutkan. Kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, alasannya juga adalah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh kehidupannya adalah kehidupan manusia sempurna. Dari mulai lahir bahkan ketika dilahirkan keluar cahaya yang menerangi Persia dan Romawi. Ketika dilahirkan patung-patung ataupun juga api yang disembah oleh Majusi yang tidak pernah padam selama sekian ribu tahun. Ketika Rasul dilahirkan padam pada waktu itu. Masya Allah. Kemudian ketika masih kecil, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ketika berusia sekitar 4 tahun ataupun 6 tahun ya, sebelum diberikan kepada ibunya, dikembalikan kepada ibunya, beliau dibelah dadanya, dibersihkan dari bagian-bagian syaitannya. Kemudian diangkat menjadi nabi, dibersihkan lagi. Ketika Isra Mi'raj, dibersihkan lagi. Sempurna kehidupannya Bapak sekalian. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia pun tidak ada satu kebaikan kecuali sudah disampaikan, dan tidak ada satu keburukan kecuali sudah dilarang. Kata para sahabat, ketika Rasul dilahirkan teranglah dunia ini, namun ketika Rasul meninggal dunia gelaplah dunia ini, kata beliau. Masya Allah. Ini sudah 15 abad silam Bapak sekalian Rasul meninggal dunia. Kewajiban kita menjaga apa yang diwariskannya berupa ilmu, berupa hadis-hadis itu Bapak sekalian pelajari. Jangan sampai kita mempelajari ilmu kalam, filsafat, tapi tidak mempelajari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Kita mengikuti Rasul karena beliau adalah orang yang maksum, dijaga oleh Allah. Tidak ada yang maksum kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak sekalian. Makanya para sahabat tidak ada yang maksum, tabiin tidak ada yang maksum, keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada yang maksum.
Yang maksum adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita semua bisa benar, bisa salah, bisa diambil perkataannya, bisa ditinggalkan. Kata Imam Malik ketika beliau melihat kuburan Rasulullah SAW, setiap perkataan manusia bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya juga dalam seluruh kehidupannya itu terkandung pelajaran Bapak sekalian. Alhamdulillah, pelajaran yang dilihat langsung oleh para sahabat, bagaimana Rasul berinteraksi, bagaimana Rasul berniaga, bagaimana Rasul berperang dan selanjutnya. Dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan dalam segala hal. Maka seperti tadi, kalau ingin menjadi seorang suami idaman, ikutilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin menjadi komandan yang ditaati, ikutilah Rasul. Ingin menjadi seorang yang sukses di dunia dalam perniagaan, juga ikuti Rasul. Masya Allah ya, ini perlu barangkali nanti kalau kita jualan, Pak ini modalnya sekian, Bapak mau beli berapa, yang penting saya ada untung. Nah, jangan sampai kita memberikan harganya sekian, ditawar modalnya juga nggak dapat, padahal dia sudah dapat untung ya. Itu kan kadang ada yang seperti itu ya. Contohnya harga baju itu modalnya 50.000, dia tawarkan 100.000, ditawar 50.000 lah gitu. Oh modalnya juga dapat, padahal modalnya 50.000 ya. Coba tapi saya belum pernah ya. Mungkin coba aja ya nanti ini modalnya, kalau ke teman-teman ya beberapa kali barangkali kita pernah lah, ini modalnya 100.000, mau dibeli berapa silahkan, yang penting saya dapat untung. Itu malah Masya Allah Rasul SAW mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Alhamdulillah. Nah nanti beberapa aspek yang kita harus ketahui dari sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya apa sekalian digaris bawahi, bagaimana kita bisa mengikuti seluruh sendi kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka di dalam buku ini ada sekitar berapa ini 700 halaman lebih, 800-an lah ya, 795, 800 halaman pas ini. Nah itu dibahas bagaimana Rasul berinteraksi dengan keluarganya, istrinya, kerabatnya, anak-anaknya, pembantunya, orang yang cerdas gitu ya. Kemudian juga bersama fakir, miskin, bersama tetangganya dan sebagainya, dibahas dalam kitab ini Alhamdulillah, dan nampaknya sudah diterjemahkan. Silakan dibaca kalau ada yang punya kelebihan harta barangkali bisa membelinya. Seni berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Saya tidak jualan buku, mohon maaf, dan saya tidak menjadi sponsor juga dan sebagainya ya. Silahkan cari sendiri. Sampai di sini dulu, mungkin sisa waktunya adalah untuk tanya jawab. Kalau ada yang bisa saya jawab, kalau tidak mungkin jadi PR. Alhamdulillah.